Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang paling utama dan yang terutama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan hidup selagi kita masih hidup. Jangan pernah sia-siakan kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita meninggal, mati, diambil Allah nyawa kita, tiada pernah kesempatan lagi untuk melakukan suatu kebaikan, kebajikan, hal-hal yang mendapatkan pahala yang akan membawa kita ke surganya Allah. Tiada kata putus asa, jadi jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai nasi menjadi bubur. Jangan sampai nyawa kan keluar dari raga, tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua yang kita miliki sia-sia. Jadi tetaplah kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan ibadah yang sempurna. Nikmat iman supaya kita masih bisa melakukan sesuatu hal yang berfaedah dengan ikhlas. Dan tetap selalu bersabar dalam segala cobaan. Dan nikmat-nikmat lainnya yang tak mungkin saya sebutkan dalam waktu yang begitu singkat, yang mestinya semua nikmat harus kita syukurin. Semoga nikmat itu akannya bertambah dan bertambah. Yang penting syukur itu yang sangat berguna bagi kita. Kemudian sebanyak mungkin senantiasa dengan rasa senang dan gembira kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi di akhir zaman yang menuntun kita
ke alam yang terang menerang, ke alam manusia yang berakhlak mulia, ke alam yang membawa kita nantinya di akhirat masuknya surga Allah. Dan kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Semoga kita orang yang selalu berselawat baik di lisan maupun di hati kita. Baiklah, seperti biasa saya tampil di sini sebuah ceramah kehidupan sehari-hari buat diri saya sendiri, keluarga, saudara, baik dekat maupun jauh, baik teman, baik yang dekat maupun jauh. Semoganya ada nilai pahala buat saya dan buat sahabat-sahabat, kawan, rekan, teman, kerabat, dimanapun Anda berada. Dan saya akan memulainya dari kita untuk kita. Kata Al-Quran, firman Allah, mujizat Nabi Muhammad yang sampai saat ini masih kita bisa lihat. Semoga kita selalu membacanya di pagi hari kalau sempat, kalau tak sempat di siang hari, kalau tak sempat di malam hari. Jadi pernah-pernahkanlah, jangan sampai tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi yang penting ada niat, usaha, insya Allah dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terutama buat saya sendiri dan semua kawan-kawan umat Islam di dunia. Kata Al-Quran tentang usia, semakin bertambah usia, semakin lemah tangan menggenggam. Kenapa ya? Karena Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia. Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Semakin bertambah usia, semakin kabur mata kita. Kenapa ya? Karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Quran surat Al-Isra ayat 72. Semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita. Kenapa ya? Karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan. Namun hati yang berpaut kepada Allah tiada pernah mengecewakan. Quran surat Al-Luqman ayat 22. Semakin bertambah usia, semakin gugur gigi-gigi kita.
Kenapa ya? Karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur ke dalam tanah selamanya. Quran surat Ali Imran ayat 145. Semakin bertambah usia, semakin ditarik nikmat kekuatan tulang dan sendi kita. Kenapa ya? Karena Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi nyawanya akan diambil. Quran surat An-Nisa 76. Semakin bertambah usia, semakin putih rambut kita. Kenapa ya? Karena Allah sedang ingatkan kain kapan yang putih. Quran surat Ali Imran ayat 185. Begitu pula hati kita. Makin bertambah usia, semakin sempit dan ingin bersendirian. Kenapa ya? Karena Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta kita pada manusia dan dunia. Quran surat Al-An'am ayat 32. Begitulah kehidupan. Jadi kita harus memahaminya dan mengambil intisari, mengambil kesimpulan dan membuat sebuah pelajaran buat kita semua, terutama buat saya sendiri, keluarga dan yang lain-lain pada umumnya. Kita coba selalu berhati-hati, waspada dalam hidup agar kita selamat di dunia dan akhirat. Rajin pangkal pandai, hati-hati waspada pangkal selamat. Rezeki itu adalah ujian. Dimewahkan bukan berarti dimuliakan. Disempitkan bukan berarti dihina. Dua kunci yang meluluskan kita adalah syukur dan sabar. Jadi dalam kehidupan kita insya Allah diwajibkan bersyukur dan insya Allah kita dapat lulus dari dua hal tersebut. Jadi manusia yang bersyukur dan sabar. Zaman selalu berubah. Sekarang yang paling utama, akhlak sangat penting pada zaman sekarang ini. Untuk anak-anak kita agar kelaknya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang menuhankan Allah. Tahu Tuhannya Allah. Dan manusiakan manusia. Jadi harus saling hormat menghormati sama manusia, apalagi anak harus patuh kepada kedua orang tuanya. Seorang adik hormat kepada abangnya, seorang abang sayang kepada adiknya. Begitu juga bersahabat harus ikhlas dan tulus. Jangan ada perkelahian, percekcokan, pertengkaran yang membuat bahaya kehidupan. Dan kita selalu berusaha berbuat yang baik dan mengalami peningkatan lebih baik insya Allah
menjadi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Perlu adab. Adab itu di atasnya ilmu. Jadi kita orang yang berilmu harus beradab, dan adab lebih tinggi dari ilmu. Jadi kita perbanyakkan adab kita. Berkah saat kita menyukurin yang sedikit, namun entah bagaimana sesuatu itu terasa banyak. Itulah yang disebut berkah. Keberkahan itu singgah di harta, maka ia akan memperbanyakkannya. Singgah di anak, dia akan memperbagusnya, menjadikannya soleh. Singgah di badan, ia akan memperkuatnya, menjadikannya sehat. Singgah di waktu, ia akan menjadikan waktu itu panjang. Maksudnya memanjangkan usianya dalam kebaikan dan ketaatan. Singgah di hati, ia akan mengembirakannya dan memberikan ketenangan. Hai anak-anak, termasuk juga saya manusia adalah anak yang mempunyai kedua orang tua, terutama ibu. Jadi yang perlu kita ingat, lima jenis air dari ibu yang sampai kapanpun takkan bisa digantikan oleh anaknya. 1. Air ketuban saat ibu mengandung kita. 2. Air darah saat ibu melahirkan kita. 3. Air susu saat ibu menyusuin kita. 4. Air keringat saat ibu merawat kita. 5. Air mata saat ibu mendoakan kita. Baiklah, saya seorang anak dan mungkin sahabat-sahabat juga adalah anak yang mempunyai orang tua. Marilah kita bersama-sama mendoakan ibu-ibu kita. Ya Allah, hadiahkan surga tanpa hisab untuk orang tua kami. Semoga orang-orang tua kita dihadiahkan surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas salihin. Baiklah, yang harus kita ingat, harta terbaik itu adalah kejujuran. Senjata terkuat itu adalah kesabaran. Aset terbesar kita adalah iman. Alat komunikasi yang paling canggih itu adalah doa. Semoga kita punya itu semua. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah, seperti biasa, sebelum saya meninggalkan ruangan ini, berpantunlah sedikit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Jadi dengan rendah hati saya selalu meminta ampun kepada Allah. Dengan rasa ikhlas dan tulus saya datang kepada sahabat, rekan, saudara, sanak saudara, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudikah rekan dan sahabat di dunia ini memaafkan saya? Insyaallah, amin. Sehingga terhapus dosa saya. Dan begitu juga seandainya rekan-rekan punya kesalahan, kesilapan kepada saya, sebelumnya saya telah memaafkannya. Pantun lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.